Selamat datang kembali. Di bagian ini Anda akan mempelajari setiap aspek PFD dan PNID. Setelah Anda melewati bagian ini, Anda dapat dengan mudah dan percaya diri membaca setiap PFD dan PNID yang ditemui selama pekerjaan Anda. Sekarang lihat grafik ini. Ini menunjukkan perkembangan menggambar proses. Diagram alir blok adalah gambar pertama yang muncul. Sederhana dan mudah dimengerti. Pada tahap berikutnya, diagram alur proses dihasilkan. Mereka lebih rumit daripada PFD dan lebih mudah daripada PNID. PFD berisi sebagian besar data teknik kimia yang diperlukan untuk merancang sistem proses. PNID adalah yang paling kompleks di antara gambar proses. Ini berisi banyak informasi yang selanjutnya digunakan untuk mengembangkan gambar perpipaan dan banyak hal lainnya. Saya akan menjelaskan kepada Anda secara rinci tentang penggunaan PFD dan PNID dalam kuliah khusus PFD dan PNID. Informasi yang tercakup dalam PFD dan PNID dapat dikategorikan ke dalam 3 bidang berikut. Pertama, simbologi proses. Kedua, data aliran cairan. Yang ketiga, informasi peralatan. Anda akan mempelajari masing-masing poin ini secara rinci dalam kuliah mendatang. Setelah Anda menguasai aspek-aspek PFD dan PNID ini, Anda siap untuk berurusan dengan PFD dan PNID yang sebenarnya. Sebelum Anda mulai dengan detail teknis, mari kita memahami lembar gambar ini sendiri. Lihatlah lembar gambar PNID sampel ini. Jangan khawatir, Anda tidak perlu membaca ini sekarang. Saya hanya akan menjelaskan kepada Anda pentingnya berbagai aspek dari lembar gambar. Saya telah menandai 6 area pada gambar yang memberikan informasi spesifik. Yang pertama, blok judul. Yang kedua, histori revisi. Yang ketiga, area gambar. Yang keempat, deskripsi peralatan. Dan yang kelima, area catatan. Terakhir 6, tabel stream. Sekarang 1 hingga 5 area adalah umum untuk PFD dan PNID. Tabel aliran hanya tersedia dalam PFD dan tidak dalam PNID. Mari kita lihat informasi apa yang disediakan oleh area ini. Harap perhatikan bahwa tampilan dan nuansa gambar akan berubah dari perusahaan ke perusahaan, tapi informasi yang tercakup di dalamnya akan tetap sama. Yang pertama, blok judul. Blok judul adalah hal pertama yang harus Anda perhatikan ketika Anda melihat gambar apapun. Biasanya terletak di sudut kanan bawah gambar. Ini berisi informasi berikut: perusahaan, konsultan, dan kontraktor, nama, dan logo. Ini jelas menunjukkan siapa pemilik fasilitas, siapa konsultan, dan kontraktor mana yang mengerjakan proyek. Jika gambar milik unit yang memerlukan teknologi lisensi, maka informasi dari pemberi lisensi juga disediakan di blok judul. Nama perusahaan kompleks kilang besar dan petrokimia
memiliki banyak proyek yang sedang berjalan pada saat bersamaan. Jadi, penting untuk memberi label yang jelas pada gambar untuk menghindari kebingungan. Sekarang pertimbangkan satu situasi bahwa jika unit asli ditingkatkan pada tahap surat dan sesuai set gambar baru dikeluarkan. Jika Anda tidak memberikan label gambar dengan benar, itu akan menyebabkan kebingungan kepada operator dan pengguna akhir lainnya ketika pabrik beroperasi. Nama gambar, jenis gambar apa yang disebutkan di blok judul, apakah gambar itu PNAD, BFD, GA, rencana plot, atau gambar isometrik. Nama sistem sekarang kadang-kadang diberikan pada gambar dan kadang-kadang tidak. Informasi tentang sistem dan subsistem sangat penting selama pra-commissioning dan waktu commissioning. Sistem air limbah, sistem air pendingin, sistem uap adalah beberapa contoh sistem. Sekarang setiap unit memiliki sistem ini dan mereka ditugaskan sebagai satu unit meskipun menyebar ke unit yang berbeda. Jadi, jika nama sistem diberikan, lebih mudah untuk menyiapkan paket load test. Nama dan nomor unit ditandai dengan jelas pada setiap gambar berikut, seperti yang ditunjukkan di sini. Nomor gambar adalah nomor alfanumerik unik yang diberikan pada gambar. Biasanya itu dirancang sedemikian rupa sehingga berisi nomor proyek, nomor unit, nomor sistem, dan nomor urut lembar gambar. Informasi skala menggambar sangat penting. Ini memberikan Anda ide yang jelas bahwa apakah gambar digambar pada skala apapun atau tidak ada skala. Dan jika digambar dalam skala, berapa skala informasi itu juga diberikan dalam blok judul. Revisi gambar saat ini ditunjukkan di blok judul, sedangkan riwayat revisi diberikan secara terpisah di tabel sejarah yang akan Anda pelajari selanjutnya. Dalam kuliah berikutnya, Anda akan belajar tentang bagian gambar yang tersisa. Dalam kuliah ini, Anda akan belajar tentang bagian gambar yang tersisa. Mari kita mulai dengan blok riwayat revisi. Blok riwayat revisi ini adalah tabel kecil yang merangkum semua histori gambar. Ketika gambar pertama dikeluarkan, siapa yang telah menyiapkan, memeriksa, dan menyetujui gambar tersebut. Tujuan revisi jika revisi dikeluarkan. Secara umum, gambar teknik yang digunakan dalam industri dikeluarkan beberapa kali seperti yang ditunjukkan di sini. Pertama, gambar dikeluarkan untuk ulasan internal yang juga dikenal sebagai pemeriksaan tim. Pada tahap ini, semua disiplin ilmu seperti proses, perpipaan, instrumentasi, dan kontrol, dan rekayasa proyek memberikan komentar mereka. Setelah pemeriksaan internal selesai, gambar dikeluarkan untuk klien atau pemilik untuk komentar mereka. Setelah komentar klien dimasukkan, gambar dikeluarkan untuk desain. Selama desain, lebih detail dilakukan. PNID juga digunakan untuk tinjauan HAZOP
Jadi, begitu PNID siap dengan detail teknis yang cukup, HAZOP dilakukan. HAZOP meninjau pertemuan untuk mengidentifikasi bahaya yang terkait dengan proses selama operasi. Berbagai departemen seperti proses, teknik, operasi, dan pemeliharaan akan berpartisipasi dalam tinjauan ini. Apapun komentar yang diterima selama ulasan dimasukkan ke dalam gambar. Dan gambar-gambar ini kemudian dikeluarkan untuk konstruksi. Pada tahap terakhir, gambar as-built disiapkan sebelum menyerahkan proyek. As-built berarti apa yang ada di tempat Anda harus dalam gambar Anda. Suatu saat selama konstruksi, beberapa perubahan kecil dilakukan pada masalah gambar konstruksi untuk mengakomodasi perubahan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan lokasi. Setiap tanda perubahan tersebut pada gambar dan gambar yang dibuat disiapkan. Satu hal lagi yang harus Anda perhatikan, bahwa kadang-kadang dalam menggambar Anda akan menemukan dua tabel sejarah revisi. Ini terutama merupakan kasus ketika pemberi lisensi terlibat. Jadi, satu tabel riwayat adalah untuk pemberi lisensi dan yang lainnya adalah untuk kontraktor EPC. Area menggambar adalah area terbesar dalam lembar gambar yang digunakan untuk menggambar benda-benda. Penata yang baik akan memastikan bahwa area ini digunakan dengan benar dan tetap bebas dari kekacauan. Seluruh sisi kiri lembar gambar adalah area gambar. Jangan khawatir tentang citra buruk, itu hanya area gambar sampel. Anda tidak perlu membaca apapun tentang itu. Area gambar berisi hal-hal berikut: peralatan, saluran pipa, valve, instrumen. Anda akan mempelajari masing-masing item ini di bagian mendatang. Area berawan pada gambar ini mewakili perubahan yang dibuat selama revisi. Huruf dalam segitiga ini menunjukkan bahwa perubahan ini dibuat dalam angka revisi. Jadi, awan mewakili perubahan, dan segitiga dengan huruf di dalamnya menunjukkan angka revisi. Deskripsi peralatan, PFD, dan PNID memberikan Anda informasi tentang peralatan yang tersedia di lembar gambar. Bagian atas dari area gambar mencantumkan semua peralatan yang ditunjukkan pada PFD atau PNID tertentu. Informasi yang tercakup dalam deskripsi ini akan Anda pelajari di bagian PFD. Area catatan. Satu kolom di sebelah kanan lembar gambar mencantumkan semua catatan yang berlaku. Catatan pada dasarnya adalah informasi tambahan yang ingin ditambahkan desainer untuk membuat gambar lebih komprehensif. Informasi yang berkaitan dengan item khusus, persyaratan teknis khusus, penggunaan kode dan standar, nomor lembar legend khusus, dan akronim akan tercantum dalam catatan. Jadi, penting untuk merujuk ke catatan saat bekerja dengan gambar apapun. Tabel aliran hanya diagram alir proses yang memiliki tabel aliran
bukan PNID. Tabel aliran umumnya ditampilkan di sudut kiri bawah lembar gambar, atau terkadang berdasarkan ruang yang tersedia di bagian bawah gambar, atau pada lembar terpisah. Informasi apa yang tercakup dalam tabel aliran ini yang akan Anda pelajari di bagian PFD. Sekarang, hal terakhir yang saya ingin Anda lihat pada lembar gambar adalah huruf-huruf di tepi vertikal dan angka di tepi horizontal lembar gambar. Mereka menggunakan untuk merujuk lokasi pada lembar gambar ketika Anda mendiskusikan gambar dengan seseorang melalui telepon. Ini bukan hal teknis, tetapi hanya untuk mempermudah menemukan sesuatu pada menggambar lebih cepat. Ini semua tentang lembar gambar. Di bagian selanjutnya, Anda akan belajar tentang proses simbologi atau simbologi proses.